Klinik Elim, semoga segera selesai. Ada kurang lebih 44 orang yang hadir hari ini. Ya, kalau dia hadir semua, tapi ada satu yang hari Minggu kemarin orang tuanya meninggal Pak, jadi tidak bisa datang. Yang satu karena istrinya harus kuret hari ini juga, jadi dia harus dampingi istrinya. Jadi ada dua yang memang izin, selebihnya datang. Ada yang paling jauh hari ini dari Kalimantan datang Pak. Jakarta juga ada Pak. Ya, yang Jakarta coba berdiri. yang Jakarta. Ini dari jemaat ya. Yang Kalimantan, yang Kalimantan. Ya. Bontang, ada Bontang Pak, itu yang ganteng Pak di belakang. Sampingnya juga dari Kalimantan juga itu Pak. Ini juga Bontang. Ya, itu jauh secara pulau, tapi yang jauh dari luar kota, jadi dari daerah luar, jadi di Palu sana sih ada juga, ada orang-orang dari sana tadi. Ada teman-teman dari, jadi ini nggak hanya gereja Toraja, ada 2 sinode yang kami undang dari Gereja Kristen Sulawesi Barat, itu daerah Mamuju. Tapi banyak juga pelosok-pelosoknya di sana. Ada 2 ya teman-teman dari GKSB. Pak bisa berdiri. Ini GKSB Pak, Gereja Kristen Sulawesi Barat. Mereka tiba kemarin subuh Pak, setelah perjalanan ke malam. Jadi mereka perjalanan hari Sabtu ya, hari Sabtu pagi berangkat, ya hari Sabtu siang ya, Sabtu sore berangkat, subuh baru tiba di sini. Luar biasa perjalanannya, lebih lama mereka daripada Bapak mungkin perjalanan. Yang dari GEPIL, Gereja Protestan Indonesia Luwu, ini ya ada 2 orang juga. Ada Pak Palalo sama Ibu Agnes ya. Yang lain Gereja Toraja itu kami secara pelayanan ada 6 wilayah. Jadi ada wilayah 1 sampai 6. Ini semua ada perwakilannya Pak hari ini. Jadi bersyukur hari ini teman-teman, ada banyak yang bertanya kenapa kami yang diundang. Bersyukurlah ketika ya, karena mereka tanya Pak, kenapa kami? Jadi ada yang bertanya apakah kami bermasalah gitu ya. Ya, ada yang bertanya, jadi apakah memang kami ada masalah dengan masalah kepemimpinan ya. Jadi kalau misalnya saya dikomplain Pak ketika saya bilang teman-teman tolong siapkan ChatGPT walaupun yang gratis. Mereka malah bilang, apa tuh ChatGPT gitu ya. Jadi itu gambaran, dan saya dimarahin gitu, gimana kalau saya nggak punya laptop, gimana kalau saya nggak punya. Jadi yang sedangkan foto digital mereka bilang gini, foto digital itu apa gitu. Saya bilang file foto yang di HP masukin ke laptop itu foto digital namanya ya. Jadi pahamilah kami Pak ya, dibilang Toraja ya, tapi ya agak desa mungkin ya Pak ya, tapi jadi ya oke, amin ya. Jadi nanti kalau misalnya besok Bapak lihat kami agak kaku mengoperasikan laptop, jangan kaget Pak gitu ya. Agak lain memang mungkin. Jadi bersyukur untuk pertemuan hari ini teman-teman ya, semoga hari ini tidak ada yang salah kamar ya, dan tidak ada yang salah masuk kamar, tidak ada ya. Oke, silakan mengambil tempat. Di depan sini masih kosong Pak Pali. Oke. Oke, baik. Bersama-sama kita akan bersyukur untuk pertemuan kita hari ini, perjalanan yang jauh dekat yang Tuhan boleh sertai. Kita mensyukuri juga dan memohon pertolongan Tuhan untuk kegiatan kita kurang lebih 6 hari bersama di tempat ini, berproses dalam pelatihan kepemimpinan pendeta gereja Toraja dan juga mengundang teman-teman dari sinode lain. Ada Pak Albis Basuru yang akan menuntun kita dalam ibadah pembukaan saat ini. Selamat sore, shalom. Secara khusus Pak Bambang dan Ibu, kami sapa, selamat datang di Toraja, di Institut Teologi Gereja Toraja. Sebagai
materi kita untuk proses latihan kepemimpinan pendeta. Luar biasa Bapak Ibu menyediakan waktu untuk kami para pendeta dalam segala kesibukan yang saya yakin kalau kita membaca profil Pak Bambang di Google luar biasa jabatan-jabatan yang beliau jabat. Terima kasih untuk itu Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kesediaannya hadir dalam sebuah program yang penting sekali bagi gereja kita untuk semakin mengembangkan kapasitas sebagai pemimpin-pemimpin dalam jemaat dan pemimpin spiritual. Dalam sapaan welcome home ini kata home ini mewakili tempat ini ya. Institut Teologi itu kita sebut sebagai rumah kita bersama. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke sini feel at home. Jadi rasanya kayak di rumah. Jadi jangan canggung baik di kamar, di ruang makan, di kompleks mau sampai ke dapur, santai saja, nggak seperti di rumah. Dan mungkin ada yang bertanya kenapa pakai Pak Ulu Karuah sebagai ikon di sambutan ini. Jadi salah satu ukiran Pak Bambang dan Ibu, ukiran Toraja. Saya baca saja ya, saya browsing di ChatGPT makna ini Pak, karena saya tidak terlalu dapat diksinya ini ya. Saya bacakan kepada Bapak Ibu. Pak Ulu Karuah memiliki arti atau pesan atau makna harapan agar muncul orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi untuk kepentingan masyarakat, mampu mendeteksi situasi-situasi yang berkembang dalam masyarakat dan memiliki hati yang lurus dan pikiran yang lurus. Ini gambaran untuk harapan pemimpin banget ya. Dan mitosnya begini, dahulu kala ada 8 leluhur dari orang Toraja yang masing-masing menurunkan ilmu dan pengetahuan menyangkut kehidupan ini. Jadi seluruh aspek kehidupan mereka kuasai, dan ke-8 orang ini merupakan pencipta ilmu pengetahuan yang diturunkan kepada keturunannya. Jadi simbol ini sengaja dipilih untuk mendorong kita bahwa latihan kepemimpinan saat ini sebenarnya latihan yang mau mengasah dan memastikan bahwa sebagai pemimpin betul-betul menjadi teladan, dan juga bahkan di sini dikatakan bahwa mampu mendeteksi situasi-situasi yang berkembang dalam masyarakat. Jadi kepekaan untuk melihat perubahan-perubahan yang semakin cepat ya dari hari ke hari dalam konteks modernitas yang sekarang kita alami. Kita bersama-sama mengangkat pujian kepada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari pihak Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Nada pujian Bapa Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Persekutuan untuk memulai sebuah kegiatan yang begitu penting bagi gereja. Latihan kepemimpinan pendeta. Semua Tuhan hadirkan di tempat ini, baik pemateri maupun peserta. Kami semua yang hadir saat ini bersyukur Tuhan, sungguh luar biasa waktu ini. Dan kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu menjadi landasan atas semua kegiatan yang akan kami lalui di tempat ini dan beberapa hari ke depan. Kami memohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, mampukan kami untuk membaca dan mengerti firman-Mu, sehingga firman itu menjadi suluh, menjadi terang di dalam hidup kami. Kami boleh bertindak, kami boleh bertanduk sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 8. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu
sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyenyaknya dengan kain dan terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dalam membaca teks ini memahami bahwa khotbah ini memang harus dibawa dalam konteks pemimpinan, dan lagi-lagi ini Pak Bambang, ada ungkapan yang luar biasa dari seorang pendeta dari Amerika namanya Martin Luther King Jr. Kita tahu kisahnya, beliau seorang pendeta yang berjuang untuk persoalan segregasi, namanya dia. Segregasi itu pemisahan antara kulit putih dan kulit hitam. Ada ungkapannya yang menarik terkait kepemimpinan. Kepemimpinan tidak pernah naik dari bangku ke mimbar. Kepemimpinan tidak pernah naik dari bangku ke mimbar, tapi selalu turun dari mimbar ke mimbar. Ini agak sulit menemukan jawabannya. ChatGPT lagi Pak, ChatGPT. Jadi luar biasa ChatGPT memberi pemahaman yang menarik, Bapak Ibu. Dari teks ini yang saya mulai menggumulinya dari kisah seorang pendeta yang adalah seorang pemimpin yang luar biasa di konteks Amerika, pejuang kesetaraan kulit hitam dan kulit putih. Dia bicara soal kepemimpinan. Jadi baginya, kalau dia katakan tadi tidak mulai dari bangku, tidak naik dari bangku ke mimbar. Bangku itu, bangku bagi Martin Luther melambangkan posisi yang nyaman atau berkuasa. Jadi baginya kepemimpinan tidak berangkat dari posisi yang nyaman, kedudukan, dan kenyamanan. Baginya mimbarlah tempat pelayanan itu, yang melambangkan tempat di mana seorang berbicara atau memberi pengaruh. Seperti di depan umum, kalau orang dari mimbar bicara dan memberi pengaruh di situ, atau bahkan dalam konteks perjuangan sosial. Ada nggak mimbar di konteks masyarakat ini? Apakah mimbar selalu harus bicara tentang ini? Tentu Martin Luther King tidak memaksudkan bahwa mimbar itu adalah benda seperti itu. Jadi kepemimpinan sejati tidak datang dari posisi kekuasaan atau jabatan tinggi yang ada dalam bangku. Itu hanya fokus pada kenyamanan atau status. Sebaliknya, kepemimpinan yang sebenarnya adalah pemimpin turun dari posisi itu dan langsung berinteraksi dengan masyarakat,
terlibat dalam aksi nyata untuk perubahan yang lebih baik di lapangan. Dari kisah ini dan pemaknaan ungkapan bijak dari Martin Luther King tentang kepemimpinan tidak pernah naik dari bangku ke mimbar tapi selalu turun dari mimbar ke mimbar, menolong saya untuk kemudian merenungkan kisah Yesus yang membasuh kaki murid. Apa yang kita tuai sampai hari ini, Bapak Ibu, tentang kisah Yesus membasuh kaki murid? Sebuah tindakan yang apakah kita lakukan? Minimal dalam kalender gereja Kamis Putih kita melakukan membasuh kaki. Kisah ini terjadi 2000 tahun yang lalu lebih. Peristiwa sederhana membasuh kaki, tapi begitu banyak pengikut Yesus yang melakukan itu. Begitu besarnya pengaruh Yesus yang duduk dan kemudian turun melayani murid-murid. Bahkan Petrus menolak itu, jangan basuh kaki, jangan basuh. Tapi Yesus, enggak, kamu tidak menjadi bagian dari aku kalau saya tidak membasuh. Itu ungkapan yang lebih mendalam yang akan kita pahami lebih jauh. Sekali lagi bahwa peristiwa itu menjadi penanda penting. Kalau bahasa Yunani, bahasa Latinnya, membasuh kaki itu kami gunakan dalam tema latihan kepemimpinan pendeta untuk yang baru dirapi Pak Bambang ya. Dan mungkin ada Bapak Ibu pendeta yang ikut program latihan itu, namanya jubit lavare, membasuh kaki. Istilah ini menjadi begitu penting, bukan hanya istilah tapi sebuah tindakan kepemimpinan. Yesus yang pada dirinya itu begitu berwibawa, sekarang membalikan diri menyentuh, melayani sampai di kaki, tempat yang paling hina dan paling kotor. Membasuh kaki telah menginspirasi semua orang percaya, tidak hanya sebagai tindakan tetapi jiwa dari pelayanan kita yang mau melayani, merendahkan diri gitu. Dan dari kisah Yesus ini kita belajar tentang kepemimpinan. Bukan hanya seperti saat ya, mungkin kita lihat kepemimpinan hari ini saya memimpin ibadah pemugaan ini. Tetapi kepemimpinan dari kisah Yesus mengajak kita bukan di mimbar saja, bukan di konsistori, tetapi di segala tempat, di keluarga, di lingkungan sekitar rumah kita, dalam masyarakat, di komunitas petani warga jemaat kita, di kebun-kebun tempat warga jemaat kita beraktivitas, atau di pasar kalau kita melayani di dekat jemaat-jemaat yang beraktivitas dalam perdagangan di pasar, atau kalau dalam konteks kantoran, atau dalam konteks pendeta Yunus Kili di perusahaan di Bontang ya, dan beberapa teman di sini, atau di konteks kampus, atau bahkan di dunia digital. Menantang kita, Yesus bergeser dari tempatnya, membuka ruang bahwa tidak hanya di kursi kita memimpin. Bagaimana kita memimpin di dunia digital? Tapi yang kedua, kita tidak lagi fokus kepada kursi tetapi mimbar. Martin Luther memberi kita pencerahan bahwa mimbar itu bukan bangku, tapi dia adalah tempat di mana seseorang berbicara dan memberi pengaruh. Jadi kalau saya khotbah dan tidak mengaruh apa-apa buat Bapak Ibu, ini jadinya bukan mimbar, tapi ini bangku. Itu tantangan kita saat kita berbicara, semestinya ada pengaruh yang membuat orang tergerak untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Yang terakhir, saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, juga tadi kita sebut Martin Luther King Jr., juga
saudara sepupu kita Rasul Petrus, dan bahkan orang-orang percaya yang lainnya yang Kristus pilih, para pelayan gereja, para pemimpin spiritualitas. Kita semua dilayakkan dan mendapat bagian dalam pelayanan kepemimpinan. Itu karena Kristus. Seperti Petrus, dia tak mau dibasuh oleh Yesus. Pikirannya berbeda tentang pembasuhan. Dia tidak terima gurunya membasuhkan. Tapi Yesus bilang sama, kalau saya tidak membasuh bagimu, kamu tidak di dalam aku. Apapun yang Bapak Ibu lakukan hari ini dalam pekerjaan pelayanan sebagai orang percaya atau secara khusus sebagai pendeta, kita semua hanya dilayakkan melakukan itu karena kita telah dibasuh oleh Yesus. Dan setiap pekerjaan itu mesti dikerjakan di dalam kesadaran bahwa Yesuslah yang meminta kita untuk melakukan pekerjaan. Amin. Ya Allah yang Maha Tinggi, sambutan dari ngurus IPGT. Saya berdiri lagi dan akan berdiri di sepanjang kegiatan sampai hari Sabtu. Semoga teman-teman tidak bosan melihat saya. Ya, ada teman-teman dari luar yang memanggil saya Pak, jadi saya lah pendeta Helma yang ya, jadi saya biarkan aja, saya bilang nantilah kita ketemu gitu ya. Saya pendeta Helma yang buat teman-teman yang dari sinode lain, saya pendeta Helma Pasulu yang menghubungi teman-teman untuk hadir dalam kegiatan ini, mewakili pengurus ITGT karena pengembangan kapasitas ini kami punya 3 kamar. Jadi ITGT ini dibagi 3 kamar, ada penyiapan dan penyiapan calon pendeta, itu untuk calon-calon pendeta, pengembangan kapasitas pendeta, saya sekretaris di situ, jadi penyiapan
calon pendeta, Ibu Pendeta Senianti pada yang sekretaris di situ. Ini Pak Direktur kami. Jadi ini yang Pak Alpius, Pak. Ya. Jadi ada banyak. Jadi Pak Paulus tanya, Pak Alpius yang mana? Jadi ini jadi langsung juga ya. Untuk satu kamar lagi itu kamar penelitian. Jadi ada 3 kamar. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Alpius, selamat datang di rumah kita bersama. Jadi ini bukan rumah kami, tapi rumah kita. Jadi ada yang bilang, ya ITGT ini dari proponen. Jadi ITGT tempatnya proponen, kami bilang enggak. Karena ITGT adalah, jadi dulu identiknya memang tempat pelatihan proponen. Proponen itu kalau kami bilang vikaris atau calon pendeta. Jadi ITGT adalah rumah kita bersama, rumahnya calon pendeta dan rumahnya pendeta gereja Toraja, rumah kita semua. Makanya tadi ada yang komplain, kamar kami nggak ada lemarinya Ibu Pendeta. Saya bilang, oh itu tugas mau belikan lemari, jangan cuma taunya komplain ya. Ya, jadi nggak salah lah ya. Jadi saya kembalikan komplainnya ya kan. Ya, jadi sebagai informasi lemari yang ada di bawah itu, bayangin ya, ini pelatihan pendeta. Jadi saya sounding sama pendeta. Lemari yang ada di bawah itu persembahan dari teman-teman proponen angkatan 20 ya. Jadi mereka cicil, mereka kumpul. Jadi teman-teman yang baru masuk ke jemaat yang masih calon pendeta ini, di tahun pertama mereka kumpul duit, curung-curung Pak. Ketika masuk hatut ya. Ini kode keras sebenarnya. Jadi calon pendeta itu penghasilannya masih belum sampai 2 juta lah ya. Jadi tapi mereka sisihkan Pak. Jadi saya sengaja sounding sama pendeta. Jadi siapa tahu lemarinya ditambah karena iya. Kayaknya nanti kami jalankan persembahan nanti di akhir. Jadi memang saya sengaja sounding di awal sehingga nanti mereka cukup tarik duit dulu untuk nanti pada penutupan, karena masih ada setengah kamar ya, setengah, ada 2 lantai, ada 1 lantai lagi yang belum cukup lemarinya. Saya berharap pelatihan ini boleh menutupi lemari-lemari yang masih. Amin saudara-saudara. Ya, jadi siapa suruh komplain ya. Itu yang pertama ya. Apa yang komplain Pak itu Pak? Dudung Pak. Dudung, silakan marahin Dudung ya. Jadi Dudung yang komplain tapi nggak apa-apa. Ternyata Dudung mampu memberi, itu tadi Pak Alvis bilang, dia mampu dari komplainnya itu jadi sebuah mimbar, mampu mempengaruhi orang lain. Ya kan mimbar ya. Saya terinspirasi dari khotbahnya Pak Alvis, langsung kena kan? Ya, dan Pak Dudung bagus kena ya. Jadi itu yang pertama. Selamat datang buat kita semua. Nikmatilah rumah kita bersama di sini. Kalaupun misalnya ada komplain-komplain, nggak apa-apa. Dari proponen itu kan teman-teman sudah bisa komplain memang toh. Jadi kalau misalnya airnya tidak jalan, makanannya kurang, itu kan hal yang biasa. Jadi biasanya misalnya saya biasa bilang sama ibu dapur, kalau proponen agak pas-pas makanannya, ini agak dilebihkan. Tapi kalau masih kurang makanannya, jangan komplain ke kami, komplainlah pada teman-temannya. Kenapa makanannya kurang gitu ya misalnya. Kami sudah berusaha lebihkan gitu ya. Jadi jadi ini ajang reuni. Jadi teman-teman yang jauh bisa bertemu di tempat ini. Nikmatilah bersama. Terima kasih untuk teman-teman dari Gepil ya, dan yang paling jauh dari GKSB. Terima kasih untuk kehadirannya. Kegiatan ini sebenarnya bukan mau menekan teman-teman ya. Jadi tapi saya sampaikan di awal aja, untuk menekan memang sih. Jadi memang kegiatan ini ada 3 tahap nantinya ya. 3 tahap, tapi untuk sampai ke tahap terakhir. Jadi ini informasi teman-teman yang ikut di tahap awal tidak otomatis sampai kepada tahap yang ketiga. Ketika teman-teman tidak serius untuk mengikuti. Ya jadi jadi paling tidak ada komitmen di situ. Jadi makanya saya bilang semua rangkaian kegiatan kita adalah ibadah. Tidak ada yang bukan ibadah. Itu kan liturgi kehidupan ya. Jadi mari bersama kita melihat bahwa semua bagian rangkaian kegiatan ini adalah ibadah, sehingga kita serius untuk mengikutinya. Nanti yang lain-lain akan saya sampaikan di orientasi acara. Saya akan berdiri lagi, semoga tidak bosan. Terima kasih untuk perwakilan dari wilayah
ada dari Makassar, ada Pak Pendeta Yosa Pamaraden yang sudah boleh hadir. Selamat datang ambek Pendeta Musasi Kompong, Bapak Ketua 2, ambek kita, hampir saya bilang ambek kami. Saya jadi terima kasih untuk kehadirannya, dan kita doakan bersama Ibu Sinanti Bada, Sekretaris Bidang Penyiapan yang saat ini dirawat di rumah sakit. Jadi semoga beliau boleh cepat sembuh bergabung bersama dengan kita. Sekali lagi selamat datang di rumah kita, selamat menikmati kebersamaan kita 1 minggu di sini. Tuhan memberkati. Itu tadi sudah memberi perkenalan bahwa kan Ibu Pendeta ini tentara, jadi seperti itu tadi. Jangan kaget, tetap begitu mengasihi kita semua. Badan Pekerja Sinode dalam hal ini Ketua 2 memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan. Selamat sore Pak Bambang dan Ibu. Selamat berjumpa. Luar biasa, tentu perhatian pengorbanan beliau. Teman-teman, Pak Bambang ini dari tahun kemarin kita mohon untuk menyusun jadwal karena beliau sangat padat dalam komunikasi dengan Pak Ketum, dan akhirnya beliau menyiapkan waktu di awal tahun 2025, makanya kita memulai kegiatan kita di awal tahun ini. Beliau orang yang langka, tapi kita bersyukur Gereja Toraja bahwa beliau ingin mempersembahkan waktunya, pikirannya, tenaganya, mau berbagi dengan para pendeta di Gereja Toraja, di Institut Teologi Gereja Toraja, dan juga tidak disia-siakan banyak yang merespon. Beliau akan berbicara nanti di UKI, di Rumah Sakit Elim Tante Bau. Karena kalau kita sia-siakan beliau, kita tidak tahu apa tahun ini kita masih dapat jadwal atau tidak. Karena itu teman-teman, ini kesempatan yang sangat baik, walaupun Ibu Elma katakan serius, pasti teman-teman akan serius, karena mendengarkan berbagi pengalaman ilmu dengan Pak Bambang itu amat langka. Nantilah beliau memperkenalkan diri dalam percakapan esok hari. Hari ini betul-betul kami padat, karena itu saya berangkat dari rumah sudah jam 4 lewat. Pak Ketum belum sempat, beliau akan hadir besok karena dari pagi sampai sore tadi kami percakapan untuk bicara soal klinik, baik yang ada di Tagari, yang ada di UKI, dan juga dipusingkan dengan Pindang. Karena kalau kita tidak secara serius untuk memikirkan Pindang, dampaknya akan dialami oleh saudara-saudara. Jangan terulang peristiwa Januari 2025. Peristiwa itu terjadi karena 2 kali pembayaran di Desember, makanya terjadilah peristiwa itu. Rekan-rekan, 40 orang Pak Bambang dari Gereja Toraja dan 4 orang, 2 orang dari GKSB. Selamat datang Bapak Ibu Pendeta, juga dari GIPIL, Gereja Protestan Indonesia. Kalau GKSB itu Gereja
Kristen Sulawesi Barat. Program ini memang dalam kerjasama dengan EMS. Jadi karena itu kita melibatkan gereja-gereja saudara-saudara kita, berharap bahwa akan semakin banyak, cuma tidak efektif. Karena itu pesertanya hanya 44 orang. Ada yang belum 1 tahun diurapi, tapi ada juga yang hampir pensiun. Memang dengan sengaja seperti ini Pak Bambang untuk mau mengatakan dalam diskusi kelompok ada saling berbagi pengalaman dan lain sebagainya, karena ada yang sudah punya pengalaman 20, ada yang sudah 25 tahun di jemaat, tapi ada yang baru memulai di jemaat 1 tahun dulu. Memang aturan dari EMS itu minimal kalau 40, tapi oleh pertimbangan Badan Pekerja Sinode kita mempersiapkan pemimpin jangka panjang, tetapi juga akan terterima pengalaman itu dari senior-senior mereka yang sudah banyak pengalaman di tengah-tengah jemaat. Karena ilmu itu tidak hanya melalui teori, tapi juga ilmu itu didapatkan melalui pengalaman. Ya, saya mencoba menghayati khotbah Pak Direktur, makanya saya duduk di belakang tadi, bahwa pemimpin itu ya minimal merendah. Yang berikut setelah kegiatan ini, mudah-mudahan karena tahun ini Gereja Toraja Pak Bambang tahun persidangan, ada sidang klasis, ada sidang wilayah yang semuanya dibiayai oleh jemaat. Karena itu perkenankan saya rekan-rekan untuk menyampaikan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jemaat-jemaat yang mendukung kegiatan ini. Kami sangat sadar bahwa bagi sebagian jemaat kegiatan kita ini besar, tapi bagi jemaat lain kecil. Yang dari Jakarta kecil, dari Bontang, dari Kalimantan kecil, tapi dari sebagian jemaat kita sungguh sangat berat dan berat. Ya, perjalanan saya dari jemaat itu agak susah, apalagi yang lain. Itu konteks di Gereja Toraja Pak Bambang. Karena ada yang melayani hanya 20, 30 kakak, yang rata-rata syukur kalau petani sukses. Ini petani yang tidak sukses, lalu petaninya lagi ya tidak akan bersyukur. Semakin berkumpullah pelayan-pelayan di sana. Itu kondisi kita. Dan berharap sekali bahwa ini tidak dijanji, tapi ini program kita. Setelah itu tahap berikutnya mohon dipersiapkan dan nantinya di jemaat, kalau moga-moga Tuhan berkenan kita mengatur waktu, kalau bisa tahun ini kita akan lanjutkan program ini mungkin ke Jakarta. Artinya ilmu di sini, pengalaman di Jakarta. Makanya Pak Majelis Gereja dari Keramat menelpon, saya bilang justru nanti akan menjadi tuan rumah. Ya, karena orang akan berharap, itu janjinya dan harapannya Pak Ketum untuk hadir di sana, berdiskusi dengan orang-orang sukses di Jakarta dan lain sebagainya. Itu doa dan harapan. Mudah-mudahan bisa terlaksana.
sebab kita hanya berencana, segala sesuatu itu di atas yang menentukan. Yang terakhir, mohon maaf sekali Pak Bambang karena kami sudah mengatur, kami di ITGT ini hanya berapa orang ya? 7 orang ya, yang part time, yang full time di sini ada 45. Tapi kami sudah berbagi bahwa yang akan menemani Pak Bambang adalah pihak rumah sakit. Karena itu kita memberi supaya pekerjaan ini tidak tumpang tindih dan lain sebagainya. Mudah-mudahan penjemputan pelayanan pasti banyak kekurangannya. Dan teman-teman yang ada dari GKSB, dari GPIL, mohon maaf karena harus mencari sendiri lokasi di Tangmentue. Yang pasti bahwa ketika nyampe di sini, inilah Gereja Toraja, tempat Gereja Toraja untuk terus baik mempersiapkan pendeta Gereja Toraja juga pengembangan kapasitas Gereja Toraja. Ini makanya Ibu Elma katakan ini rumah kita. Ini bukan tempat proponen, tapi ini adalah rumah pendeta Gereja Toraja. Yang Tangmentue itu PSP itu rumah warga Gereja Toraja. Tapi ini rumahnya pendeta Gereja Toraja. Jadi berbeda kan? Kalau di atas itu rumah umum, ini rumah kita. Ya. Makanya baik di kamar ya kita bertindak dan tidur seperti pendeta. Jangan tidur seperti warga jemaat. Makan nanti di meja, makan seperti pendeta. Karena yang hadir di sini adalah kecuali Pak Bambang dan Ibu. Ya, itu betul-betul suasana ini kita kata kami terus melakukan sesuatu yang sekecil-kecilnya saja. Kami mulai dari kecil tadi. Saya juga kaget. Ini kita sudah makan. Ya, itu karena uang-uang kecil, uang 100 rupiah, 1000 rupiah terkumpul sedikit demi sedikit. Dipagarlah lagi di batas di bawah. Mengapa? Supaya agak sedikit bersih. Supaya jangan ayam, anjing, lalu lalang masuk di ruangan pendeta. Supaya pendeta jangan seperti ayam. Nah, tadi saya tiba kok, Pak Direktur ini di samping dia direktur, dia juga direktur tukang. Jadi kita bersyukur sekali dia punya karunia luar biasa. Terima kasih kehadiran Pak Ketua 1, Pak Bambang, ada Ketua 1 Badan Pekerja Sinode, Pak Soleman Lolimgi. Berdiri Pak Bambang mau lihat itu yang pakai topi. Ya. Beliau ini 2 periode menjadi sekum. Jadi masanya sudah lebih 10 tahun di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Lalu ada Pak Ketua 5, Pak Pendeta Yusuf Palili, ada juga di belakang. Memang BPS ini Pak Bambang mirip-mirip dengan pelayanan Yesus, selalu di belakang. Silakan Pak Yusuf berdiri. Ya, ini Ketua 5 yang membidangi organisasi intergerejawi, pelayanan sosial, misalnya krisis center, kalau ada bencana beliau yang mengurus. Baru kemarin masyarakat Toraja ditimpa oleh duka cita karena longsor, ada 2 orang meninggal, ada berapa tongkonan yang dibawa longsor, lumbung, dan beberapa yang dirawat di rumah sakit. Gereja lebih cepat bertindak dari pemerintah, dan ini yang dikomandoi juga Pak Pendeta Yusuf.
Ya, terima kasih. Untuk nanti kita akan saling mengenal. Yang pasti gambarannya ada 7 orang dari wilayah 1. Coba angkat tangan wilayah 1. Berdiri ya. Wilayah 1 ya, berdiri coba supaya saya hitung. Wilayah 1 namanya kan Lukom. Mungkin Ini yang baru setia. Ya? Ini yang baru setia. Masih ada yang di jalannya, ada 7 orang. Terus dari wilayah 2 ada 12 orang. Mohon dari wilayah 2 berdiri. Ini tuan rumah. Inilah tuan rumah. Cukup ya. Salah susah mungkin tuan rumah anak kan. Baru 9. Sudah cukup ya. Wilayah 3 ada 9 orang. Loh, baru 4. Oh ya, kalau yang Gres ini kita hitung 2 saja. Itu wilayah 3, 1 kabupaten di Tanah Toraja. Wilayah 1 itu Pak Bambang ada 4, 1 kota dan 3 kabupaten di Luwu. Terus wilayah 4 ada 4 orang. Wilayah 4 cukup ya. Wilayah 4 ini sampai Jakarta Pak Bambang. Jadi ada 17 provinsi dan 2 negara. Ya 17 provinsi kecuali Kalimantan. Ya, 10 provinsi ya. Ya, dan 2 negara. Ada Pak Ketua wilayahnya di belakang, pendeta Yosama Maraden, beliau setia mendampingi. Berdiri Pak, supaya ini Pak Ketua wilayahnya. Dari wilayah 5, Kalimantan ada 4 provinsi, di sana ada 4 orang. Silakan. Terus, oh ya cukup 4. Iya, 2 perempuan, 2 laki-laki. Saya didampingi mentorku, Pak. Ada mentornya juga ya. Terus wilayah 6 ini 2 provinsi, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Ada 4 orang. Iya cukup. Ya ini wilayah 6, jadi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat yang gempa tsunami gempa dan Sulawesi Barat. Dari GKSB, silakan rekan-rekan. Baru 1 ya? Oh 2, ada 2. Iya, 1 perempuan, 1 laki-laki. Gepil ada 2 ya. Selamat datang di Toraja. Walaupun dia GKSD, tapi ketorajaannya ada. Walaupun juga dia Gepil, ketorajaannya ada. Jadi kalau orang bahasa Toraja akan sulit juga kita ngomong, pasti mereka tahu karena mereka adalah bagian dari suku Toraja ya. Saya kira itu, terima kasih. Karena itu Bapak Ibu, saya jemput kita berdiri, saya buka kegiatan kita ini dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus, maka pelatihan kepemimpinan pendeta Gereja Toraja yang berlangsung tanggal 3 hingga tanggal 8 Februari tahun 2025 saya nyatakan dibuka secara resmi. Bangkitlah gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus, menaikkan tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia.
Satu dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, pemeliharaanmu selalu nyata dalam hidup kami. Tuhan boleh melayakkan kami mengangkat puji-pujian dalam persekutuan di tempat ini. Tuhan boleh berbicara kepada kami dengan firman-Mu yang menyapa kami, melihat dan menghidupi bagaimana Yesus membasuh kaki murid-murid, menjadi bukti bahwa kepemimpinan dan pelayanannya bahkan menuju sampai ke hal-hal yang dipandang rendah. Kami memohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, agar firman itu terus hidup di dalam tindak tanduk kami. Kami bertindak sebagaimana murid-murid Kristus sendiri dan memuliakan Engkau semata di dalam karya pelayanan kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini yang Tuhan izinkan kami berkumpul semua peserta dari utusan wilayah dalam lingkup gereja Toraja, juga utusan dari Kepil dan GKSB, juga kami pengurus IPGP, Badan Pekerja Sinode, dan Pak Bambang dan istri boleh bersama-sama dalam persekutuan ini tanda kepatuhan kami di dalam setiap hal yang kami mau lakukan. Kami selalu meminta pertolongan Tuhan dan memohon kuasa Roh Kudus selalu menyertai kami. Selanjutnya Tuhan, apapun yang telah kami rencanakan, Tuhan sertai kami dari sesi ke sesi dan dari hari ke hari yang akan berlangsung sepekan ini. Di dalam kuasa penyertaan-Mu saja kami memohon. Kami berdoa untuk Tante Dapur yang senantiasa setia dalam melayani kami melalui pelayanan konsumsi dan juga kebersihan. Tuhan kuatkan mereka mengerjakan pelayanan mereka dalam bidang itu. Juga tenaga volunteer kami, kiranya Tuhan juga mampukan anugerahkan kesehatan selalu dan semangat untuk mengerjakan panggilan pelayanannya. Inilah doa kami Tuhan, kami memohon dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami doa yang sempurna. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari bahaya. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan dunia sampai selamanya. Amin. Dapat pujian Tuhan pimpin dalam Tuhan pimpin anakmu
berkatilah dengan sejahtera dan aminkanlah bahwa janji Allah untuk selalu memberkatimu adalah pasti. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, kita telah bersama dalam ibadah selebrasi pembukaan latihan kepemimpinan pendeta di tanggal 3 Februari ini. Dan sesi kita hari ini selesai ya untuk sesi pembukaan. Besok baru bisa bertemu dengan Pak Bambang, dan secara khusus mungkin diberi kesempatan menyapa Pak Bambang dan Ibu, menyapa peserta dan kami semua, baik pengurus ITGT dan Badan Bekerja Sinode yang hari ini bersama-sama dalam ibadah. Silakan Pak. Shalom. Shalom. Senang sekali kami bisa berada di tempat ini. Perkenalkan, namanya saya Paulus Bambang. Kalau Bambang itu Om Yohan di Astra. Jadi kalau Bambang mana begitu ya. Jadi kalau Paulus Bambang cuma satu gitu ya. Tapi pendeta Paulus Bambang Santoso ada. Jadi jangan lupa yang undangnya. Persis nama saya Paulus Bambang Wijanarko Santoso. Tapi ada yang namanya pendeta Paulus Bambang Santoso. Jadi kalau di flyer-flyer ada namanya pendeta Paulus Bambang, belum tentu saya. Dan ini istri saya, Sylvia Valentina. Jadi saya bersyukur hari ini kami bisa melayani di tempat ini. Ini kasih karunia Tuhan. Karena Pak Ketum berhasil meruntuhkan hati kami. Tahun lalu nggak bisa. Tahun ini dari awal waktu pertemuan saya bilang Februari ini, dan puji Tuhan luar biasa kepada badan pekerja dan semua bisa diadakan pas waktu yang kami bisa. Jadi ini adalah pertama. Ada tim saya yang berhubungan dengan Ibu Pendeta Helma tapi nggak bisa datang hari ini, dan kami senang sekali bisa bersama-sama di tempat ini. Hati saya berkobar-kobar waktu ada ketemu dengan Pak Ketum, Pak Alpius dan Profesor Octavianus pada waktu itu. Berapa kali kita jadi punya WA group khusus. Ada dua hal yang membuat saya bersukacita dan benar-benar berkobar-kobar. Nomor satu adalah saya berhubungan meneruskan misi adik saya, namanya Pak Peter Sondro. Dia membangun mission care untuk bantu justru pendeta-pendeta di pedesaan. Kita bantu dengan bantuan uang dan yang lain. Saya sekarang makin mengerti kenapa hatinya untuk pendeta-pendeta yang di pedesaan. Dan waktu saya komit terhadap ini, saya lihat saya nggak ada apa-apanya sama adik saya. Nggak ngerti soal kehidupan untuk dirinya sendiri, tapi dia berjuang untuk orang-orang. Saya memang punya hati untuk NTT dan Papua, kami membantu, tapi belum pernah terjun secara langsung seperti adik saya untuk benar-benar terjun. Biasanya kami terjunnya pakai dompet, sudah gampang, kamu letakku ada orang, udah pakai dompet. Saya nggak bergerak. Istri saya Marta, kalau mau dia kerjain. Saya mau apa-apa, dompet aja kelar, gitu ya. Dia apa-apa mau sibuk. Tapi pada waktu pas tadi saya enggak lah, saya bukan pendeta, saya nggak punya sekolah pendeta, tapi saya pelayan Tuhan. Setiap minggu saya penuh jadwal dari 2025 sudah penuh, dan banyak gereja yang minta udah nggak bisa. Jadi baru 2026 penuh. Jadi saya nggak bisa, tapi pada waktu pertama saya tertarik karena benar-benar Tuhan,
Saya berhubungan dengan banyak pendeta-pendeta atau organisasi gereja di luar sana yang manajemennya sophisticated, yang saya bisa melihat pembinaan, bagaimana bisa membina jemaat dengan cara manajemen yang baik, cara manajemen sehingga gereja bisa berkembang dengan besar. Bukan hanya soal jumlah, tapi kami membantu dengan namanya Kingdom Business Community, juga membantu dengan yang lain. Itu gereja-gereja kalau saya sharing dengan mereka membuat jemaatnya demikian militan. Itu yang saya rasa di Jakarta, wah senang juga di Jakarta dia. Jemaat yang sangat militan, even yang volunteer. Kalau di beberapa gereja besar, misalkan saya khotbah di sebuah gereja, dia Jumat ke Sabtu dia jemput saya di airport. Minggu Sabtu sore saya khotbah di anak-anak muda, Minggu 5 kali khotbah. Orang yang menemani saya terus menerus. Di gereja yang lain setiap kali khotbah ganti yang menemani kompetian. Tapi di gereja tertentu enggak. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, Bapak aja 5 kali nggak capek, masa kami capek? Jadi dia Sabtu sampai Senin dia komit, dan mereka adalah pengusaha-pengusaha yang komit, waktu luar biasa dan militan sekali. Itu sebenarnya perkembangan banyak karena bisa membangun jemaat-jemaat yang militan dan pendeta-pendeta yang sangat militan. Dan saya melihat yang sangat militan, kami membantu Mission Care Bandung sekarang. Orang pendeta-pendeta yang sangat militan menghasilkan buah-buah jemaat yang militan. Bukan soal jumlah, tapi kualitas jemaat yang luar biasa. Tapi saya melihat itu kan kembali dari dompet. Tapi begitu saya melihat hari ini aja saya masuk suasana, dan saya berdoa mati saya nyanyi aja kayak kur, saya pemimpin kur gitu ya. Jadi ketukan itu saya ininya kuat gitu. Saya udah bertobat Tuhan, saya tolong tobat gitu. Karena gereja begitu salah ketukan saya begini, yang ada sejahtera. Tuhan saya ini kuping saya nggak jangan terlalu canggih lah Tuhan. Sekarang saya nggak canggih jadi ini lah. Terus saya konduktor, jadi benar-benar dan ini barunya kita berdoa. Ini kayak kurnya saya pimpin aja ini. Bagus langsung pecah suara segala macam di Serindu. Dan saya makin merasa saya nanti 3 hari saya udah merencanakan tuh poin yang kedua belum disetujui Pak Ketum dan Pak Ketum belum tahu. Saya udah ajak pengusaha teman saya kasih foto kita mesti ke Toraja. Saya bilang untuk kedua. Ada dokter yang bagus saya akan bawa ke sini. Saya mau ajak. Kenapa suasana? Karena saya melihat Tuhan kalau ada 44 orang ini setelah ketemu dengan saya non-session bisa membuat jemaatnya militan, itu luar biasa. Jadi harapkan 3 hari ini pagi sama sore, pagi Anda dengar session saya akan bawa Anda. Sekali lagi saya profesional ya, jadi saya di kantor biasa membangun perusahaan-perusahaan besar. Tapi saya merasa saya bisa membangun anak buah saya demikian militannya untuk melakukan sehingga kalau pertemuan, kalau bikin proyek apapun militan. Saya bersama dengan beberapa gereja di Jakarta, saya ingin gereja Toraja yang adanya 1000 orang atau 1000 pendeta. Saya bilang sama Pak Ketum, Tuhan berikan ini pada saya. Kalau ada 4 orang seperti yang saya pikirkan gereja yang saya layani di Jakarta terjadi, luar biasa. Saya tadi diajak keliling-keliling gereja-gereja di bawah, banyak ada yang 20, semua gereja-gereja yang kita keliling dari sampai ke Bari. Saya merasa ini saatnya Tuhan untuk gerak lewat pendeta. Dan kami mau membantu, coba 3 hari session, engkau menjadi pendeta yang militan. Supaya apa? Kualitas jemaatnya militan. Dimulai dari kita yang harus militan. Dan saya harapkan makanya dengan militan harus punya pengetahuan. Makanya saya bilang, besok bawa komputer. Besok saya ajarin bagaimana mempersiapkan khotbah yang relevan dengan seperti ini. Bagaimana menjadi pemimpin. Ada bukunya, besok akan Anda dites. Nanti akan bukan tes untuk tahu siapa Anda. Semua dengan IT. Supaya ini untuk Anda. Ini saya kayak gini nih. Semua kita well prepared. Buku sudah ada, kita kirim. Nanti akan ada itu dari startup yang saya bina. Besok akan Anda lihat. Sehingga pulang di equip bukan hanya your skill, your knowledge,
your understanding, one thing, tapi juga wisdom and revelation. Saya harapkan yang 44 kalau semangat, dan kalau Tuhan kehendaki nanti Juni kalau Pak Ketum setuju, saya mau mengadakan lagi di tempat ini karena saya merasa saya lupa selama ini hanya media jemaat. Tapi dari sini saya tadi senang sekali, saya belum pernah masuk rumah pendeta. Dan inilah rumah saya hari ini. Bersama dengan menjadi bagian bahwa pendeta adalah target market. Dan saya harapkan menjadi pendeta yang militan. Karena kalau kita nggak militan, kita nggak dapat berkat Tuhan. Saya pun mau militan. Every day saya bangun pagi. I pray 1 jam dan 5 jam 6 jam 7 saya dengar malam kita berdua 40 menit kita dan waktunya Tuhan, waktu yang terbaik saya persembahkan, bukan kamu jam berapa aja berdoa, no. 5 dan 6 I pray, dan saya udah berdoa untuk bapak-bapak semua. I pray karena apa? Saya mau jadi militan, dan istri saya mendukung saya di tempat ini. Dia jarang jalan-jalan ke desa-desa, sekarang kita berdua jalan-jalan ke desa dan menikmati tadi yang luar biasa. Sekali lagi, diperkenalkan saya duluan, jadi saya sekali lagi saya bukan pendeta, saya profesional. Sampai hari ini saya juga masih profesional, tapi saya benar-benar ingin memberikan ilmu yang mungkin harapan saya bisa dipakai oleh para pendeta, karena ilmu saya begini. Dan saya yakin, seperti saya bisa mendidik anak buah saya di kantor militan, saya harapkan besok Anda pulang jadi pendeta militan. Bukan hanya militan yang lain, tapi militan. Terutama militan dengan your knee, militan dengan dengkul. Itu doa. Dan doa itu luar biasa. Sebelum nanti saya kasih istri saya bantu tim, saya mau cerita sampai. Sebelum saya melakukan itu, udah gak usah mikir. Saya kalau melayani saya memberi. Tapi Tuhan tahu, saya baru belum mulai pelayanan, belum mulai. Kemarin jam 8 malam saya ditelepon dan perjalanan pulang, Tuhan sudah kasih yang luar biasa. Dia bilang, Tuhan, sampai saya cerita sama dia, saya luar biasa ya, belum saya mulai, tapi Tuhan sudah memberi. Karena Tuhan, kalau kita memberi dengan hati, Tuhan, Anda bisa baca IG saya, dan saya akan saksikan God is good all the time. Jadi kebutuhanmu di gereja, kebutuhanmu di tempat gereja hanya dipenuhi dengan dengkulmu. Kalau dengkulmu, Tuhan tidak pernah telat dan berkata mengisi. Saya sama istri saya tahu apa yang kita lagi doakan, belum sampai apa-apa, belum sampai mulai sesi besok. Oh, dan gimana saya nggak semangat? Ya, selamat sore. Senang bertemu di sini. Jarang saya sebetulnya hati tertarik untuk ke tempat-tempat yang mungkin buat saya tuh nggak gimana sih, tapi saya harus mendampingi dan harus ikut bersama-sama karena dia melayani berarti saya juga harus sehati untuk melayani, karena di mana ada kesepakatan di situ Tuhan akan mencurahkan yang luar biasa. Saya mengucap syukur bahwa kalau kita melayani Tuhan, Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Ya, saya percaya kalau kita melayani Tuhan, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kemarin waktu kita mau berangkat dari Jakarta, Makassar, adik ipar udah bilang, beberapa hari ini Makassar sudah besar loh. Kemudian adiknya Pak Paul sendiri cerita, kalau kamu mau ke Toraja, jangan di musim hujan. Tapi Tuhan itu luar biasa ya, begitu kita mau kata-kata yes, Tuhan atur cuacanya. Kemarin waktu pas kami sampai di Makassar, cuaca cerah demikian rupa. Saya tahu Tuhan kita yang sembah, dia mengerti kalau kita mau melayani, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu satu. Kemudian perjalanan dari Makassar
Palopo, Makassar Palopo. Tadi ya yang menemani dan menjemput kita kan bertanya, itu cuaca bagaimana? Oke, bagus, kita bilang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya karena ini adalah penyertaan Tuhan, ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia, bukan pelayanan Pak Paulus bersama dengan tim dan ITGT. Itu bukan pekerjaan mereka, tapi pekerjaan Tuhan. Di sini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih.